Kembali lagi di Kabar Siang, pemirsa. Rapat panja revisi Undang-Undang TNI telah berlangsung sejak tanggal 14 hingga 15 Maret 2025 di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. Rapat yang berlangsung pada akhir pekan kemarin dianggap terburu-buru dan janggal. Rapat panja tersebut telah merampungkan setidaknya 40% pembahasan isi dari 92 daftar inventaris masalah atau DIM. Meski begitu, panja masih membahas lebih lanjut terkait ihwa penjelasan undang-undangnya. Beberapa poin yang dihasilkan dari rapat tertutup itu diantaranya adalah soal penambahan perluasan jabatan sipil yang diduduki oleh TNI. Total ada 16 kementerian lembaga yang diduduki oleh prajurit TNI. Salah satu yang ditambah adalah BNPP atau Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Namun tidak sempat dibahas pada tanggal 28 Mei 2004. Hari ini pimpinan DPR angkat bicara terkait proses revisi Undang-Undang TNI yang sedang digodok oleh Panitia Kerja. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut jika hanya terdapat 3 pasal di Undang-Undang TNI yang akan direvisi, yakni pasal 3 soal kedudukan TNI, pasal 47 soal keterlibatan TNI pada instansi sipil, dan pasal 53 terkait dengan perubahan batas usia pensiun TNI. Dasko juga memastikan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang TNI tidak dikebut karena sudah berlangsung lama dan melibatkan partisipasi publik. Ada 3 pasal yang kemudian masuk dalam revisi Undang-Undang Tentara Nasional Republik Indonesia. 3 pasal itu terdiri dari pasal 3, yaitu mengenai kedudukan TNI. Jadi ini sifatnya internal, yaitu ayat 1 misalnya, dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. Itu tidak ada perubahan. Kemudian ayat 2-nya, kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis TNI itu berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. Ini pasal dibuat supaya semua sinergis dan lebih rapi dalam administrasinya. Kemudian pasal 53 itu tentang usia pensiun yang mengacu pada undang-undang institusi lain. Ada kenaikan batas usia pensiun, yaitu bervariatif antara 55 tahun sampai dengan 62 tahun. Dan ini perinciannya kita akan bagikan kepada teman-teman media sebentar lagi. Kemudian pasal ketiga yaitu pasal 47, yaitu prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga. Jadi prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kementerian lembaga. Pada saat ini sebelum direvisi ada 10, kemudian ada penambahan karena di masing-masing institusi di undang-undangnya dicantumkan, sehingga kita masukkan ke dalam revisi Undang-Undang TNI, seperti Kejaksaan Agung misalnya, karena ada di situ Jaksa Agung Pidana Militer yang di Undang-Undang Kejaksaan itu jabat oleh TNI, di sini kita masukkan. Kemudian untuk pengelola perbatasan, karena itu beririsan dengan tugas pokok dan fungsi. Dan ini bisa dilihat nanti pada draft yang akan kita bagikan ke kawan-kawan media. Kemudian selain itu pada pasal 47 ayat 2, selain menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga sebagaimana mana dimaksud pada ayat 1 yang tadi saya sudah terangkan, prajurit dapat menduduki jabatan sipil lainnya setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Jadi dalam revisi Undang-Undang TNI itu hanya ada 3 pasal, yaitu pasal 3, pasal 53, dan pasal 47. Jadi nggak ada pasal-pasal lain yang kemudian di draft yang
beredar di media sosial itu saya lihat banyak sekali, dan kemudian kalaupun ada pasal-pasal yang sama yang kita sampaikan itu juga isinya sangat jauh berbeda.